Di antara peneliti-peneliti itu ada yang mengatakan Wali Songo tidak cucu Nabi, ada yang mengatakan Wali Songo cucu Nabi, ada yang mengatakan Wali Songo itu dari Trah Majapahit, ada yang mengatakan Wali Songo dan lain sebagainya, dan sebagainya. Semuanya bebas, nggak ada yang marah cucu-cucunya, Mas. Karena kajian sejarah itu bukan pada titik kenasabannya yang menarik, tapi pada titik kemanfaatannya, sehingga Wali Songo bisa dipahami dari perspektif tidak hanya dari nasabnya, Mas. Semakin banyak orang meneliti Wali Songo, itu semakin baik, Mas. Meskipun dalam penelitian itu tidak mengakui nasab Wali Songo ke Nabi, tidak apa-apa. Misalnya. Sebenarnya kalau Mbak Alwi itu cerdas, tercerahkan pikirannya, mereka nggak akan mempermasalahkan. No. Ada orang melakukan penelitian Mbak Alwi cucu Nabi atau tidak, nggak akan mempermasalahkan. Semakin banyak orang meneliti tentang Mbak Alwi, itu semakin baik, Mas. Semakin ada hikmahnya. Berarti Mbak Alwi bermanfaat, itu loh, Mas. Baik, ada 3 ungkapan Pak Kiai yang relevan dengan judul kita pagi ini dan juga relevan empiris di lapangan Pak Kiai. Menguasai nasab berarti menguasai legitimasi. Menguasai makam berarti menguasai sejarah. Dan menguasai sejarah berarti menguasai umat. Nah, artinya ini kan bukan lagi sekedar debat turunan Pak Kiai. Yang tadi Pak Kiai sampaikan ini sekarang sudah marak ataupun bergeser arah daripada diskusi nasab. Namun diskusi nasab ini sebagai fondasi awal supaya ada keberanian warga dalam mengungkap makam palsu. Nah, jika itu disebut dengan strategi kolonialisasi baru ataupun kolonisasi spiritual. Nah, pertanyaannya, jika hari ini Kiai Imad diserang karena meluruskan sejarah, bukankah ini sama dengan seperti Wali Songo yang dulu yang dituduh sesat ketika membawa kebenaran baru? Atau seperti apa Pak Kiai? Iya, Mas. Dan akhirnya pribumisasi Wali Songo lebih mengakar daripada mereka yang menyesatkan Wali Songo, Mas. Akhirnya nasionalisme bahwa Hasbullah itu lebih mengakar daripada mereka yang menuduh Mbah Wahab Hasbullah dalam politik nasakomnya itu, Mas. Yang dianggap bertentangan dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat formalis itu, Mas. Akhirnya terasa bagaimana politik kebangsaan yang diajarkan oleh founding fathers kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, itu terasa lebih elegan dalam ruang diskursus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di tengah sistem ideologi Pancasila ini. Itu lebih dialektis dibanding mereka yang dulu pernah menolak sistem politiknya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu, Mas. Kurang apanya, Mas, di ulama-ulama Cilegon kita harus berhadapan dengan Utsman bin Yahya yang notabene saat itu juga sudah mengaku sebagai cucu Nabi, bahkan meminta pemerintah Belanda untuk mengabsahkan itu. Dan kiai-kiai Nusantara seolah-olah kalau disimpulkan dari perspektif Muhyiddin sekarang, melawan Habib Utsman bin Yahya itu berarti melawan Nabi. Nah, tapi kiai-kiai Cilegon dengan masyarakat petani kan tidak peduli, tetap melawan, Mas. Dan nggak perlu khawatir karena yang dilakukan oleh ulama kiai-kiai Banten bersama para petani dalam peristiwa Cilegon itu adalah bagian daripada menegakkan kewajiban moral universal. Nggak peduli berapa pengikutnya, nggak peduli elit dari elit kolonial menghargai atau tidak sistem politiknya. Bahkan yang mendukung itu masyarakat kecil, Mas. Tapi tetap sekarang yang dikenang oleh masyarakat Banten justru dalam peristiwa Cilegon itu ada petani-petani dan para kiai. Dan itu terdokumentasi
dengan apiknya dalam disertasi Profesor Kartono itu, Mas. Dan menarik sekali. Dan sekarang ini putra-putri Nusantara mencatat tebal betapa heroismenya petani Banten bersama kiai-kiai dalam kasus Cilegon. Di Aceh juga begitu. Meskipun di situ berhadapan dengan Utsman bin Yahya, tidak peduli, misalnya begitu. Pada akhirnya kebenaran itu akan Gus Dur kurang apanya, Mas? Tidak hanya berhadapan dengan, mohon maaf, elit-elit di NU lah Gus Dur itu, Mas. Tapi juga berhadapan dengan elit pemerintah, politisi, DPR, dan Gus Dur dengan enaknya saja mengatakan taman kanak-kanak. Orang dulu yang mencaci-caci Gus Dur sekarang aja sudah merujuk pandangan Gus Dur. Rizik Syihab dulu yang mencaci-caci Gus Dur sekarang mengutip pendapat-pendapat Gus Dur ketika mengatakan DPR adalah taman kanak-kanak misalnya. Gus Dur saat itu siapa yang mendukung? Yang mendukung Gus Dur itu orang-orang kecil, Mas, masyarakat bawah, grassroots. Tapi sejarah mencatat betapa heroismenya Gus Dur, Mas. Nah, makanya perjuangan membangun kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, membebaskan dan mencerahkan, itu nggak peduli apakah ada kelompok elit yang mendukung atau tidak, apakah ada tokoh-tokoh agama yang mendukung atau tidak, apakah ada para politisi yang mendukung atau tidak, bahkan apakah ada ormas-ormas besar atau MUI mendukung atau tidak peduli. Gerakan pencerahan itu harus berjalan, mengisi fase sejarah manusia. Tidak peduli mereka yang mendukung atau mereka yang tidak mendukung, nggak peduli itu. Pagi ini kita ingin podcast dengan prinsip-prinsip keutamaan, nggak peduli penonton itu mau mendukung atau tidak mendukung, nggak peduli, Mas. Itu karena kita yakin yang menonton itu sama dengan kita, punya kewajiban moral universal, punya kesadaran fitrah, baik mereka yang di muhibbin maupun mereka yang mengkritisi Habib, mereka yang di elit pemerintah maupun mereka yang elit di elit organisasi keagamaan misalnya, semuanya punya fitrah. Jadi diskursus kita itu diskursus yang paling merdeka, Mas. Mengapa? Karena nggak perlu ini mencari-cari pengikut. Nanti kalau satu ide akhirnya nggak ketemu di komunitas, tapi ketemu di telepon. Saya itu banyak ditelepon oleh muhibbin, Mas. Ada ketemu saya pada apresiasi, Mas. Dan mereka mengatakan, mohon maaf loh Kang, saya tetap masih akrab dengan Habib. Iya silakan, wong tamu saya juga masih ada Habib. Malah kadang saya adu, kamu 1 bulan rumah kamu didatangi Habib berapa kali? Ya kadang 2, 3. Oh saya masih 15 kali. Berarti lebih sering saya gitu kan, Mas. Jadi silakan, kita ini nggak ada problem, nggak ada kebencian kita ini, Mas. Kita ini diskursus keilmuan. Nggak ada bedanya. Wali Songo, orang yang meneliti tentang Wali Songo itu kan banyak, Mas. Di antara peneliti itu ada yang mengatakan Wali Songo tidak cucu Nabi, ada yang mengatakan Wali Songo cucu Nabi, ada yang mengatakan Wali Songo itu dari Trah Majapahit, ada yang mengatakan Wali Songo dan lain sebagainya. Semuanya bebas, nggak ada yang marah cucu-cucunya, Mas. Karena kajian sejarah itu bukan pada titik kenasabannya yang menarik, tapi pada titik kemanfaatannya, sehingga Wali Songo bisa dipahami dari perspektif tidak hanya dari nasabnya, Mas. Semakin banyak orang meneliti Wali Songo, itu semakin baik, Mas. Meskipun dalam penelitian itu tidak mengakui nasab Wali Songo ke Nabi, tidak apa-apa. Misalnya, sebenarnya kalau Ba'alwi itu cerdas, tercerahkan pikirannya, mereka nggak akan mempermasalahkan. Ada orang melakukan penelitian Ba'alwi cucu Nabi atau tidak, nggak akan mempermasalahkan. Semakin banyak orang meneliti tentang Ba'alwi, itu semakin baik, Mas. Semakin ada hikmahnya. Berarti Ba'alwi bermanfaat, itu loh, Mas. Yeah. Justru kalau nggak ada yang meneliti, itu malah nggak berarti.
Sama, semakin banyak orang meneliti tentang Pak Karno, itu akan semakin banyak sisi-sisi lain tentang Pak Karno. Semakin banyak orang meneliti tentang Gus Dur, itu berarti akan semakin banyak sisi-sisi lain tentang Gus Dur yang tidak pernah diperbincangkan yang lain. Itu misalnya, Mas. Misalnya ada tesis Kiai Imad yang simpulannya begitu, kalau saya jadi Ba'alwi, seneng, nggak apa-apa. Ternyata ada yang menemukan tesis bahwa Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, tidak apa-apa. Harusnya bersyukur. Syukurnya kayak apa? Ya biar cucu saya, biar apa? Biar anak cucu Ba'alwi itu tidak ada yang tidak berpegang secara mutlak. Kemutlakan mengakui cucu Nabi itu juga meminimalisir kemaksuman, meminimalisir kesombongan. Biar mereka itu punya satu kesadaran bahwa ada orang lain yang meneliti Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, sehingga di antara mereka itu tidak berlebihan di dalam pengakuan seolah-olah harus maksum dan seolah-olah harus mendapatkan privilege, dan bahkan bisa meminimalisir kesombongan-kesombongan oknum-oknum tertentu dari Ba'alwi. Ketika ada riset yang mengatakan Ba'alwi bukan cucu Nabi, Mas. Atau riset ini dari perspektif keilmuan. Kalau salah dapat satu, benar dapat dua, Pak Mas. Kalau Kiai Imad membuat simpulan itu di luar data yang didapatkan, nggak dosa, Pak Mas. Kalau ada yang bertahan dengan catatan kenasabannya yang dikatakan itu dari keluarganya, bertahan silahkan, tapi jangan diglorifikasi di ruang publik. Mengapa? Karena di ruang publik sudah ada yang menemukan kalau bukan cucu Nabi, catat aja di rumah. Itu, Mas. Jadi sebenarnya menarik, hidup ketika sudah masuk dalam ruang sejarah ini kan sudah harus siap diteliti, Mas. Ya. Jujur saja saya nggak perlu menyebutkan, leluhur saya itu banyak diteliti orang, Mas. Saya nggak perlu menyebutkan namanya. Tapi apapun hasil riset itu tentang leluhur saya nggak pernah protes, nggak pernah saya telepon orang penelitinya, nggak pernah, Mas. Itu. Jadi menarik, Mas. Kok begitu, Mas? Ada Habib di rumah saya menyebut salah seorang dari leluhur saya. Sebenarnya leluhur saya itu dari sini begini. Ya saya biarkan, meskipun nggak cocok dengan catatan saya, Mas. Didengarkan aja gitu, Bang ya. Saya dengarkan aja, dan saya punya perspektif. Barangkali ini sisi lain dari leluhur saya itu. Jadi saya dengarkan saja. Dan saya nggak perlu memarahi, kamu kan lebih paham saya daripada, karena saya ini cucunya, kan nggak boleh begitu, Mas. Karena leluhur saya itu sudah masuk dalam ruang historis. Semua orang punya hak. Jangankan begitu, Mas Erli. Ada santri yang lebih melegitimasikan pendapat abah saya daripada pendapat saya pun nggak menentang. Karena bapak saya itu kan historis. Bisa saja dalam kesempatan itu pernah ngomong begitu sama santri yang belum pernah diomongkan sama saya. Dan ketika bertemu sama saya, cross check ternyata bertentangan, enggak apa-apa. Kalau saya enggak punya enggak punya kendali. Ada tokoh-tokoh ulama-ulama besar Nusantara yang sekarang ini wafat, Mas, yang saya pernah sowan, apa yang beliau katakan tentang Habib dan lain sebagainya, saya bongkar semua, Mas. Tapi kan nggak boleh begitu. Toh kita ada referensi yang lebih kuat tanpa harus menggunakan nama-nama orang tokoh-tokoh. Apa itu? Riset, data, dokumentasi.